Di lereng Gunung Lawu yang diselimuti kabut tebal dan angin dingin yang selalu membawa aroma bunga edelweiss liar bercampur dengan tanah basah, berdirilah sebuah padepokan kecil yang tersembunyi di balik pepohonan pinus tua dan semak belukar lebat. Namanya Padepokan Kembang Gunung Lawu. Padepokan ini bukan sembarang tempat latihan silat biasa. Konon, ilmu yang diajarkan di sini adalah perpaduan antara jurus-jurus warisan leluhur kerajaan Majapahit yang hilang dan ilmu gaib dari penunggu gunung, Eyang Lawu sendiri. Murid-muridnya hanya perempuan-perempuan pilihan, cantik-cantik, tangguh, dan setia pada sumpah kesatria wanita. Pemimpin padepokan itu adalah Lasmini, seorang pendekar wanita yang namanya sudah melegenda di seluruh lereng Lawu hingga ke desa-desa di kaki gunung. Lasmini berusia sekitar 28 tahun, berkulit putih bersih seperti susu yang baru diperah, rambutnya hitam panjang terurai hingga pinggang, selalu diikat dengan kain sutra merah saat bertarung. Tubuhnya sintal sempurna, pinggang ramping tapi dada montok yang selalu membuat kain kebaya atau baju silatnya tampak penuh dan menonjol. Payudaranya besar, kencang, dan bergoyang lembut setiap kali ia melompat atau berlari, membuat banyak pria di desa-desa sekitar hanya berani memandang dari kejauhan. Wajahnya cantik bak dewi, mata sipit tajam berbinar seperti mata harimau, bibir merah alami, dan senyumnya bisa membuat hati meleleh sekaligus takut. Ia dikenal keras, adil, tapi kadang kejam terhadap musuh. Pedang pusakanya bernama Naga Perak, yang konon bisa memanggil kabut lawu untuk menutupi gerakannya. Suatu sore di desa Trimulya, yang terletak di lereng bawah Gunung Lawu, seorang pemuda desa bernama Agi Sukma sedang bekerja di sawah. Agi Sukma berusia 22 tahun, tubuhnya tegap kekar karena kerja keras, kulit sawo matang, rambut agak acak-acakan, dan wajahnya polos tapi tampan ala pemuda desa Jawa. Ia tinggal sendirian karena dua orang tuanya sudah tiada. Pekerjaannya menggarap sawah, memotong rumput, dan sesekali membantu tetangga. Agi Sukma bukan pendekar, tapi ia kuat mengangkat batu besar dan lincah berlari di lereng gunung. Tiba-tiba, dari balik pohon bambu, muncul Lasmini dengan pakaian silat merah ketat yang membalut tubuh sintalnya dengan sempurna. Payudaranya yang montok terlihat jelas di balik kain. Pinggulnya lebar dan padat. Ia melangkah ringan seperti angin. "Agi Sukma, ikut aku," kata Lasmini dengan suara lembut tapi penuh wibawa. Matanya menatap tajam. Agi Sukma terkejut, cangkulnya jatuh ke tanah. "Lasmini? Lasmini yang pendekar itu? Jangan bawa aku, Lasmini. Aku cuma pemuda desa biasa. Murid-muridmu perempuan semua. Mengapa kamu bawa aku ke perguruanmu?" Lasmini tersenyum sipis, tapi matanya tak tersenyum. "Kamu dibutuhkan di sana. Padepokan butuh tenaga laki-laki untuk kerja berat, mengangkat batu untuk memperbaiki pendopo, membersihkan halaman yang luas, mengurus kuda, dan melayani kebutuhan sehari-hari yang murid-muridku tak sempat kerjakan karena latihan keras. Kamu kuat, Agi Sukma, dan aku sudah memilihmu." Agi Sukma mundur selangkah, wajahnya pucat. "Aku nggak mau. Aku harus mengurus sawah-sawahku di desa. Lepaskan aku." "Diam," bentak Lasmini pelan. Dalam sekejap, ia melompat maju dengan gerakan ringan. Hup! Hiat! Tangan Lasmini bergerak cepat seperti kilat. Jarinya menotok beberapa titik jalan darah di leher dan dada Agi Sukma. Tubuh pemuda itu langsung kaku, tak bisa bergerak tapi masih sadar. Lasmini lalu memeluk tubuh Agi Sukma dari belakang, dada montoknya yang lembut dan hangat menempel di punggung pemuda itu sejenak, membuat Agi Sukma merasa aneh meski tak bisa berontak. Dengan ilmu lari bayangan, Lasmini melayang membawa Agi Sukma seperti terbang rendah di atas pepohonan. Kabut lawu seolah membantunya menyembunyikan gerakan. Mereka meluncur cepat menuju padepokan di lereng atas, melewati air terjun kecil, gua-gua mistis, dan padang rumput yang dipenuhi bunga liar. Sesampainya di Padepokan Kembang Gunung Lawu, Lasmini meletakkan Agi Sukma di tengah pendopo besar yang lantainya dari batu kali poles. Murid-murid perempuan sekitar 15 orang, semua cantik dan berpakaian silat sederhana, berkumpul menatap heran. Ada yang berusia 15 hingga 25 tahun. Mereka berbisik-bisik, "Ini siapa? Guru? Laki-laki? Guru bawa laki-laki?" Lasmini berdiri tegak, payudaranya naik turun karena napas setelah perjalanan cepat. "Ini Agi Sukma. Mulai hari ini ia pembantu di padepokan. Ia akan kerja berat, tapi hormati dia. Siapa yang ganggu dia tanpa izin, akan kuhukum." Agi Sukma, setelah totokan dibuka, langsung berlutut memohon. "Lepaskan aku, Lasmini. Aku takut di sini. Muridmu semua perempuan cantik. Nanti aku digodain atau apa?" Lasmini tertawa kecil. "Diam dan kerja. Mulai besok, kamu bersihkan halaman, angkat air dari sumur, dan masak untuk kami kalau perlu." Hari-hari pertama Agi Sukma berat. Ia tidur di gubuk kecil di belakang pendopo.
Pagi-pagi ia sudah bangun membersihkan daun-daun jatuh, mengangkat batu besar untuk memperbaiki pagar bambu, memberi makan ayam dan kambing padepokan. Murid-murid sering memandangnya dari kejauhan. Ada yang tersenyum malu-malu, ada yang pura-pura tak peduli. Tapi Agi Sukma selalu menunduk, tak berani lama-lama memandang karena takut dimarahi Lasmini. Salah satu murid senior yang paling menonjol adalah Yulidar. Yulidar berusia 24 tahun, murid paling senior setelah Lasmini. Kulitnya kuning langsat mengkilap seperti emas muda, rambutnya panjang bergelombang, wajahnya cantik halus dengan lesung pipit saat tersenyum. Tubuhnya juga sintal, dada sedang tapi kencang, pinggul lebar, dan gerakannya anggun seperti penari. Yulidar ahli dalam jurus kembang lawu, jurus lembut tapi mematikan yang meniru gerakan bunga yang tertiup angin tapi bisa menusuk seperti duri. Ia tertarik sekali pada Agi Sukma. Setiap hari, saat Agi Sukma bekerja, Yulidar sering datang kebetulan membantu atau mengobrol. Agi Sukma, kamu capek ya? Biar aku bantu angkat ember airnya, kata Yulidar suatu sore, suaranya lembut sambil tersenyum. Matanya berbinar saat memandang tubuh Agi Sukma yang berkeringat. Agi Sukma gelagapan. Gak usah Yulidar, guru bilang aku yang harus kerja. Tapi Yulidar tak menyerah. Ia mulai sering mengajak Agi Sukma ngobrol di belakang pendopo, memberinya makanan, bahkan sekali diam-diam mengusap tangan Agi Sukma saat tak ada orang. Kamu tampan, Kakang. Di desa pasti banyak gadis yang naksir. Di sini, aku suka lihat kamu. Agi Sukma takut tapi juga tersipu. Yulidar cantik sekali, kulit kuning langsatnya terlihat lembut di bawah sinar matahari sore yang menyusup lewat pepohonan. Ketertarikan Yulidar ini tak luput dari perhatian Lasmini. Guru itu merasa cemburu yang aneh. Lasmini sendiri sebenarnya mulai menyukai Agi Sukma, pemuda polos yang kuat dan patuh itu membuat hatinya berdegup. Payudaranya yang montok sering ia sadari saat memandang Agi